rangkaian penyiaran 3 fasa gelombang penuh yang tidak terkendali menggunakan 6 dioda dan 2 diodanya untuk setiap fasa dengan cara mirip menggunakan penyiaran jembatan fasa tunggal. Nah, penyiaran 3 fasa gelombang penuh diperoleh dengan menggunakan 2 rangkaian penyiaran setengah gelombang. Keuntungan dari penyiaran gelombang penuh 3 fasa ini yaitu pada rangkaian menghasilkan output riak yang lebih rendah dari penyiaran 3 fasa setengah gelombang karena mempunyai frekuensi 6 kali bentuk dari gelombang AC input. Penyiaran 3 fasa ini biasanya digunakan di dalam industri untuk dibutuhkan tegangan DC dan arus untuk beban daya yang besar. Sumber tegangan 3 fasa memiliki keseimbangan daya karena dipasok oleh 3 fasa yaitu RST atau ABC dengan sumber daya dan dioda dianalisasikan ideal dalam analisis awal dari rangkaian. Perhatikan gambar rangkaian kerja penyiaran 3 fasa gelombang di bawah ini. Dari gambar, hanya satu dioda di bagian atas jembatan yang bekerja pada satu waktu, yaitu D1, D3, dan D5. Kemudian hanya satu dioda di bagian bawah jembatan yang dapat bekerja pada satu waktu, yaitu D2, D4, dan D6. Jadi, dioda D1, D3, dan D5 mengumpankan rel positif dan bergantung pada yang mana memiliki tegangan lebih positif pada terminal anodanya. Kemudian demikian juga pada D2, D4, dan D6 mengumpankan rel negatif dan dioda manapun yang memiliki tegangan lebih negatif pada terminal katoda yang konduksi. Kemudian dari D1 dan D4 tidak dapat dilewati arus pada saat yang sama. Kemudian begitu juga pada D3 dan D6 dan juga D5 dan D2. Beban output tegangan adalah salah satu dari line to line tegangan dari sumber. Misalnya ketika D1 dan D2 menyala, dioda yang ada ditentukan oleh tegangan line to line di mana yang tertinggi pada saat itu. Maka akan ada 6 kombinasi line to line tegangan untuk setiap 60 derajat. Nah, dari rangkaian yang saya buat tadi, perhatikan skema penyiaran 3 fasa gelombang penuh untuk tidak terkendali. Nah, dari yang saya sebutkan tadi bahwa ada 6 kombinasi line to line tegangan setiap 60 derajat dan dapat diperhatikan pada gambar di bawah. Nah, yang bagian gambar pertama yang saya buat itu adalah merupakan bentuk gelombang inputnya, sedangkan yang bagian kedua adalah bentuk gelombang output, yaitu adalah fasa A, B, dan C. Kemudian dengan perbedaan kombinasi line dalam 60 derajat pada gelombang output terlihat dari 30 ke 90, 90 ke 150 dan seterusnya. Kemudian ada VAB, VAC, dan VBC kombinasi.
Masing-masing diodanya akan konduksi selama 120 derajat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel perioda dari dioda yang konduksi, yaitu dari 30 ke 90 itu ada D1 dan D6, 90 ke 150 adalah D1 dan D2, dan seterusnya sampai ada 6 variasi dari lentulan tegangan per 60 derajat. Nah, dari gambar di samping terlihat dia bergerak berkesinambungan, yang mana yang jauh lebih positif dari dioda, yaitu baik dioda yang bagian atas jembatan ataupun dioda bagian bawah jembatan. Nah, sekarang kita masuk ke rumus perhitungan. Untuk menghitung tegangan output rata-rata, yang pertama kita cari adalah nilai VDC. Nilai VDC ini didapat dari perhitungan 6 per 2pi integral pi per 2pi per 3 per pi per 3 akar 3 Vm sin omega T, kemudian disederhanakan menjadi 3 akar 3 per pi kali Vm, sehingga dapatlah rumus VDC sama dengan 1,654 dari Vm. Kemudian untuk IDC nya adalah sama dengan VDC per R. Kemudian untuk nilai VRMS dapat dari penyederhanaan perhitungan akar dari 9 per pi integral 2 pi per 3 dengan pi per 3 dalam kurung Vm sin omega T kuadrat dWt, sehingga menjadi rumus 1,65 dari Vm, dan IRMS nya adalah VRMS per R. Untuk arus IRMS pada sisi sekunder trafo, dia sama dengan nilai IS sama dengan IM akar dari 2 per pi, pi per 6 tambah akar 3 per 4, hingga dapat rumus 0,78 dari IM. Sedangkan arus IRMS adalah ID sama dengan IM per akar dari 1 per pi 4 pi per 6 tambah akar 3 per 4 sama dengan 0,552 IM, dengan IM ini berasal dari 1,73 Vm per R. Selanjutnya untuk perhitungan untuk keluaran daya DC, maka daya DC mana VDC dikali DC, keluaran daya AC sama dengan VRMS kali RMS, efisiensinya adalah PDC per PAC. Kemudian untuk form faktor VRMS per VDC, ripple faktor VAC per VDC, dengan VAC nya adalah berasal dari akar dari V kuadrat RMS dikurangi dengan V kuadrat DC. Itu merupakan nilai efektif untuk komponen AC. Sedangkan untuk TUF, transformer turbulence factor, dapat dari nilai PDC per VS kali IS. VS kali IS merupakan tegangan sekunder pada sisi trafo. Nah, demikianlah untuk penjelasan dengan penyiaran gelombang penuh 3 fasa yang tidak terkendali.